Halo teman-teman, perkenalkan saya Yulia Tika Putri dengan NIM 2050203001111097 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya jurusan Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi pengantar manajemen tentang mengelola keragaman yang ada di tempat kerja. Oke, di sini saya akan menjelaskan keragaman apa saja yang ada di tempat kerja. Yang pertama itu ada keragaman tenaga kerja atau yang disebut dengan workforce diversity. Keragaman tenaga kerja sendiri itu yang dimaksud yaitu cara-cara bagaimana seseorang dalam sebuah organisasi saling berbeda dan mirip satu sama lain. Dari definisi ini, kita tidak hanya berfokus pada perbedaan teman-teman, tetapi juga pada persamaan karyawan. Di sini, saya tegaskan lagi, apa sih keragaman tenaga kerja? Keragaman tenaga kerja itu merupakan karakteristik demografi yang cenderung kita pikirkan ketika kita berpikir tentang keragaman yang meliputi usia, etnis dan ras, jenis kelamin, dan sebagainya. Perbedaan demografi ini mencerminkan adanya keragaman tingkat permukaan atau yang disebut juga dengan surface level diversity. Keragaman tingkat permukaan ini adalah perbedaan yang dengan mudah dapat dirasakan dan dapat memicu stereotip tertentu, tetapi tidak selalu mencerminkan cara orang berpikir atau merasa. Seiring orang-orang sudah mengenal satu sama lain, maka keragaman tingkat permukaan tidak menjadi penting lagi, sehingga akan digantikan dengan tingkat keragaman dalam atau yang disebut juga dengan deep level diversity. Tingkat keragaman dalam atau deep level diversity ini yaitu keragaman yang meliputi perbedaan dalam nilai-nilai, kepribadian, serta preferensi kerja. Perbedaan dalam tingkat ini dapat memengaruhi cara orang dalam memandang imbalan kerja dalam suatu organisasi, cara berkomunikasi, cara bernegosiasi, serta berperilaku secara umum di tempat kerja. Dengan pemaparan definisi tentang keragaman yang ada di tempat kerja di atas, maka saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis keragaman yang ada di tempat kerja. Keragaman yang pertama itu yaitu berdasarkan usia. Dalam keragaman ini, para pekerja percaya bahwa pekerja yang lebih tua memiliki kualitas yang lebih baik untuk pekerjaan, termasuk di dalamnya pengalaman, penilaian, serta etika kerja yang kuat. Kedua, yaitu ada keragaman berdasarkan gender, yaitu menjelaskan tentang perbedaan antara peran dan status antara laki-laki dan perempuan dalam suatu organisasi. Ketiga, yaitu keragaman berdasarkan ras dan etnis. Ini merupakan masalah yang sudah melekat pada diri seseorang sejak dia dilahirkan karena merupakan warisan biologis serta latar belakang budaya yang sudah melekat pada populasi manusia yang bersangkutan. Jenis-jenis keragaman lainnya yaitu seperti agama, disabilitas, LGBT, dan masih banyak keragaman-keragaman lainnya yang ada di tempat kerja. Keragaman yang ada di tempat kerja memiliki beberapa manfaat, diantaranya itu manfaat pada manajemen orang, yaitu penggunaan yang lebih baik dari bakat karyawan, serta meningkatkan kualitas usaha penyelesaian masalah. Yang kedua yaitu manfaat yang terdapat pada kinerja organisasi, yaitu meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah, serta memperbaiki fleksibilitas sistem. Yang terakhir yaitu ada manfaat pada strategi suatu organisasi, yang dapat meningkatkan pemahaman pasar, serta sebagai sumber potensial dalam keunggulan kompetitif karena banyak memunculkan inovasi. Dalam mencapai beberapa manfaat tersebut, sebuah organisasi memiliki tantangan dalam mengelola keragaman. Di antaranya itu disebut dengan bias pribadi, yaitu kecenderungan terhadap perspektif atau ideologi tertentu. Yang kedua disebut dengan prasangka, yaitu penilaian atau opini yang sudah terbentuk terhadap seseorang atau sekelompok orang. Yang ketiga yaitu ada stereotip, yaitu menilai seseorang atas dasar persepsi pribadi tentang sekelompok orang tersebut. Yang terakhir yaitu ada diskriminasi, yaitu ketika seseorang menindaklanjuti sikap berprasangka mereka terhadap orang-orang yang menjadi sasaran prasangka itu. Oke guys, demikianlah penjelasan tentang mengelola keragaman yang ada di tempat kerja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.